panggilan beribadah pada hari ini, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Datanglah Kebaikan. Mari kita duduk. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh beribadah, menaikkan puji syukur sembah kami kepada-Mu. Kami sungguh mau merendahkan hati, mau duduk diam, belajar firman-Mu pada hari ini. Kiranya Allah yang Maha Kuasa boleh meliputi kami, sehingga kami boleh benar-benar menikmati waktu ini dan merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah kami, inilah pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pengakuan dosa pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sejauh timur dari barat, demikian Tuhan membuang dosa kita. Ini membuktikan bahwa betapa besar kasih Allah kepada kita. Mari kita menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat.
Apakah selama ini Tuhan menjadi nomor kesekian dan mamon, kekayaan, segala cita-cita kita akan standar-standar hidup kita itu menjadi yang utama dan Tuhan menjadi alam untuk mencapai semua itu. Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin selama ini kami menjadikan Engkau sebagai alat untuk mendapatkan apa yang kami mau, Tuhan. Sesungguhnya yang menjadi Allah di dalam hidup kami adalah mamon, kekayaan, kemewahan, dan segala kenikmatan dunia ini. Ampuni kami, Tuhan. Kalau hidup kami terlilit oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kami merasa sendirian, merasa kecewa, merasa pahit di dalam hidup ini, Tuhan. Karena sesungguhnya mamon itu sudah mencekik kami. Ampuni kami, Tuhan. Biarlah kami sekali lagi, Tuhan, datang kepadamu seperti seorang anak yang hilang, seperti anak bungsu yang hilang datang ke rumah Bapa, pulang ke rumah Bapa dan kembali kepada pelukan Bapa. Sehingga kami mengalami sekali lagi damai sejahtera, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Biarlah kami terus belajar untuk melepaskan diri kami dari ikatan-ikatan yang ada di dalam hidup ini, Tuhan, yang kami buat sendiri. Terima kasih, Tuhan, untuk pengampunan, penerimaan-Mu kembali, sehingga kami mengalami ketenangan. Kami boleh dengan berani menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Matius 6 ayat 14, saudara, ada janji pengampunan dosa bagi kita semua. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Pandanglah terang juru selamatmu, maka hidupmu kan bahagia. Mari kita menyanyikan lagu Pandanglah pada Yesus dari KPPK 174. Serta gelap
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan lagu Cari Dahulu Kerajaan Allah dan Kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkannya kepada. Sehingga kami boleh berjalan lagi dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hidup yang paling tidak menarik adalah hidup bersama dengan orang yang khawatir, saudara. Orang yang khawatir, saudara, walaupun cantik, walaupun dia tampan, saudara, tetapi kalau dia khawatir, saudara, maka ketampanannya atau kecantikannya itu tidak berguna sama sekali, karena kita sangat terbebani hidup dengan seorang yang khawatir. Dan saudara, hidup berjalan bersama dengan seorang yang khawatir itu adalah hidup yang juga tidak menyenangkan, saudara. Tuhan tidak juga ingin hidup bersama kita dengan kita yang khawatir. Maka Tuhan bilang tuh, kamu jangan khawatir.
Di dalam Matius 6 ayat 25-26, saudara, Tuhan berkata, karena itu aku berkata padamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, lebih penting, ada 2 kali ditekankan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi atau kamu lebih penting daripada burung-burung itu? Saudara, Tuhan ingin berkata tuh, kamu jangan khawatir, karena kamu perlu melihat mana yang lebih penting. Apa sih yang lebih penting? First thing first, utamakan yang lebih penting, sehingga kamu gak khawatir. Kekhawatiran itu, saudara, bermula dari kita itu seperti mau membawa banyak hal, mementingkan banyak hal, menyelesaikan banyak hal, dan kemudian, saudara, kita kemudian khawatir. Tuhan ingatkan, first thing first, utamakan yang utama. Hidup ini lebih utama. Tubuh ini lebih utama, saudara. Mungkin kita nggak punya persediaan makan yang banyak, makanan yang banyak. Kita nggak tahu, mungkin seminggu, 2 minggu lagi kita makan apa. Gak apa-apa, saudara. Gak usah khawatir. Karena hidup tubuh kita ini, saudara, segala yang Tuhan berikan ini jauh lebih penting. Dan Tuhan mau kita melihat burung-burung di udara. Itu lihat burung-burung di udara. Kenapa kok Tuhan pakai burung, saudara? Ya karena burung itu mengerikan, ya saudara. Dia tinggal, dia hidup, dia harus terbang, dikasih sayap, dia harus terbang di udara. Makanannya itu bagaimana? Ya saudara, tapi menarik sekali, ada di dalam satu film dokumenter, diambil, saudara, didokumentasi tentang burung. Entah ya namanya mungkin burung beaver atau apa ya, saudara, tapi burung ini burung yang kecil. Ini saudara, videonya, klipnya, saya sudah menaruh terjemahannya di bawah di rekaman. In Finland's far north, a miracle of flight. The fearless dipper bird flies through this rushing water undaunted. In and out, up and down, with ease. White-throated dippers have carved out a niche here, and they dive in to fetch food. The powerful currents they call home keep them safe from most predators, while they use their unique abilities to capture and dine on waterborne insects, worms, fish eggs, and even fish. Dippers essentially fly underwater. Special white eyelids let them see clearly, while their blood stores large amounts of oxygen, allowing them to stay submerged for up to a minute at a time. When they swim through a waterfall, it's usually to get to their young, tucked into a nest on the other side. It's the safest place to hide from predators. Menarik ya, saudara. Kalau kita lihat tadi burung yang kecil itu, saudara, dia harus mencari makanannya bukan saja di darat loh, tetapi di dalam air. Bagaimana burung yang memiliki sayap, yang perlengkapannya itu seharusnya mencari makanan di udara atau di darat, tetapi dia masuk ke air, di tengah air terjun yang sedemikian, saudara. Tapi Tuhan pelihara dia. Tubuh, hidup jauh lebih penting. Orang khawatir mungkin bilang begini, ya itulah burung khawatir, maka dia sampai cari makanannya di laut.
di air, maksudnya di bawah air. Nah, ya saudara, orang khawatir emang selalu punya pembenaran saudara untuk tetap khawatir. Orang yang tidak mau khawatir, tidak khawatiran saudara, orang yang mau percaya punya kebenaran untuk tidak khawatir. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara ya, Tuhan menantang. Kalau kamu khawatir, emang kamu bisa nambahin jalan hidupmu. Kamu bisa nambahin sehasta aja. Saudara, kekhawatiran itu ingat tidak merubah panjang hidup kita. Kekhawatiran itu tidak menambah panjang sedikit pun, sesentim pun nggak menambah apa-apa. Bahkan mungkin saudara memperpendek hidup. Ya saudara ya, kalau kita lihat kekhawatiran itu jahat sekali saudara, karena bisa merangsang hormon jahat di dalam, hormon jelek di dalam otak kita saudara, dan kemudian memicu banyak hal saudara. Bisa jadi sakit fisik. Ya, orang yang kena cancer satu hal saudara, kita nggak bilang orang kena cancer itu karena dia khawatir, tapi waktu dia kena cancer dan kemudian dia khawatir saudara, kansernya itu menjadi bisa tambah parah, tambah sakit, bisa jadi tambah lama saudara. Atau juga bisa menyebabkan orang yang sakit jantung saudara, kalau khawatiran dia bisa tambah berdebar-debar saudara, dan kemudian bisa malah memperpendek hidupnya saudara. Ada orang juga yang bisa menjadi insomnia karena khawatir, banyak pikiran saudara, jadi nggak bisa tidur dan sebagainya. Atau bisa menyebabkan sakit psikis, anxiety disorder, ya saudara, hal-hal yang tidak perlu dipikirkan dia pikirkan saudara. Ya, tetapi itu memang perlu penanganan-penanganan khusus. Atau saudara, kalau kita bisa mengatakan dari ayat ini, apakah engkau bisa memperpanjang hidup kamu, begitu ya saudara? Ini juga tersirat kunci sehat dan panjang umur saudara, yaitu tidak khawatir, tenang, mengerjakan bagian kita. Karena kita bilang nggak usah khawatir, berarti nggak usah ngerjain apa-apa. Enggak saudara, orang yang nggak khawatir justru mengerjakan jauh lebih efektif. Dia tahu bagian dia tahu bagian orang lain, dia mengerjakan bagian dia dengan baik. Dia tahu bagian dia dan dia membiarkan Bapa mengerjakan bagian Bapa. Ya, anak, ada Bapa yang melihara, tapi ada bagian dia yang harus dia kerjakan. Dia tidak mengambil alih kerjaan Bapa di surga. Makanya saudara dikatakan bahwa kekhawatiran itu adalah satu kebodohan saudara. Emangnya kamu bisa ngapa-ngapain memperpanjang hidup kamu? Nggak bisa. Lalu ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapa itu memelihara, bahkan dia mendandani. Bapa bukan cuma melihara rumput, tetapi dia mendandani rumput juga macam-macam ya saudara ya. Ada rumput yang berbagai jenis saudara. Itu padahal cuma hidupnya pendek sekali, tapi Tuhan memberikan pemeliharaan kepada rumput. Kamu, kata Tuhan, hidupmu tuh lebih berharga dari rumput. Hidupmu tuh lebih berharga dari burung-burung itu. Adalah satu kebodohan kalau kamu itu khawatir. Lalu ayat 33:2 saudara, jadi jika demikian Allah mendandani rumput, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, kata Tuhan, hai orang yang kurang percaya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di dalam dua ayat ini saudara dikatakan Tuhan itu manggilnya bukan lagi hai anakku, ayo jangan khawatir. Enggak saudara, Tuhan bilang hai orang yang kurang percaya. Kekhawatiran saudara menunjukkan kekurang percayaan kita kepada Bapa. Bahkan di dalam ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Gak kenal Allah. Bukan cuma kurang percaya, kamu itu gak kenal Allah kalau kamu khawatir. Kamu harusnya yakin bahwa Bapa akan memelihara kamu gak perlu khawatir. Lalu kemudian ayat pasal 6 ayat 33 selanjutnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran.
Tidak khawatir. Jadi ngapain? Diam aja? Enggak. Tidak khawatir, tetapi mencari kerajaan Allah. Bukan mencari segala kemewahan, segala kekhawatiran hidup, segala hal yang sebenarnya tidak ada jaminan terhadap hidup ini, saudara. Tetapi sebenarnya kata Tuhan, carilah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah, saudara? Kehadiran Allah, di mana Allah bertahta. Dia menjadi raja di dalam hidup kita. Dia menjadi bapa di dalam hidup kita. Kita mengalami pemeliharaannya. Kita mengalami otoritasnya. Kita mengalami kontrolnya di dalam hidup kita. Kita mengalami menjadi umat kesayangannya. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara, sekarang Tuhan ganti. Tuhan bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tiap hari itu maksudnya ada susahnya, saudara. Ngapain kamu mikirin susahnya besok? Hari ini, susahnya hari ini, pikirin hari ini. Seperti Tuhan bilang, berikanlah kami makanan pada hari ini. Pada hari ini, saudara. Karena besok memang ada kesusahannya. Jadi kamu harus hiduplah, belajar hari ini, ya hari ini. Hidup untuk hari ini. Saudara, di dalam psikologi, saudara, ada istilah hidup untuk hari ini atau menikmati hidup hari ini, saudara, dengan istilah mindfulness. Ya, orang yang hidup belajar mindfulness. Ternyata, saudara, manusia itu sulit sekali untuk mindfulness. Mindfulness itu artinya, saudara, ya hidup di sini, kekinian, ya saudara ya, maksudnya kita hidup at the moment. Hidup di dalam momen, kita hidup di dalam kesadaran. Apa yang kita lakukan, kita melakukannya dengan sadar. Kita nggak khawatir dengan banyak hal, bahkan 5-10 menit setelah ini, enggak, saudara. Tetapi dikatakan mindfulness adalah waktu kita makan, saudara, kita menikmati makanan. Wah, ini makanan panjang sekali nih nasi, nih ceritanya nih sampai ada di piring saya. Wah, kok gigi saya ini kok ada yang kurang bagus nih mengunyah makanan. Wah, kita mendengar suara-suara kunyahan. Kalau kita makan kacang, kedengeran suara kacang, saudara. Mindfulness itu menghadirkan diri kita sesadar-sadar. Kita seperti menunda sebentar untuk menikmati situasinya. Mempersiapkan diri untuk menikmati momen itu. Nah, saudara, mengikuti mindfulness itu, saudara, ada namanya monotasking. Kita lebih sering mendengar multitasking, ya saudara ya. Multitasking itu bisa melakukan pekerjaan di dalam satu waktu, melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu, ya saudara. Ya nyetir, ya telepon, ya makan, ya saudara, ya bayar parkir dan sebagainya. Tapi saudara, di dalam mindfulness ini, saudara, dikatakan itu lebih mendorong monotasking. Satu momen, satu pekerjaan bisa selesai. Dan itu saudara mengurangi sekali kekhawatiran kita, terburu-buru dan sebagainya. Sering sekali saudara mungkin dalam situasi ini kita tiap-tiap ambil handphone, ngobrol sama orang lain juga ambil handphone. Itu nggak mindfulness, saudara. Itu nggak hadir, nggak sadar, ya saudara. Karena kita mau multitasking, padahal nggak bisa. Makin hari dibuktikan, saudara, ternyata orang itu nggak bisa multitasking. Ya, kita sebaiknya malah melatih diri kita untuk multitasking, tidak distract. Ya, menarik, saudara ya, tidak distract, tidak teralihkan. Kata khawatir di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu merinao, ya saudara, itu artinya tidak distract. Jadi sebenarnya one moment at a time, hari ini, saudara. Dan ini, saudara, dipakai oleh lembaga-lembaga konseling di Inggris sejak 2004 untuk melatih mengurangi tingkat stres, bahkan tingkat depresi seseorang dengan mindfulness. Tenang, coba mendengar ada suara apa di samping kita. Coba kamu ingat barusan kamu ngapain. Kalau dia udah depresi nggak bisa saudara pakai terapi ini.
ada terapi lain. Tetapi untuk setelah dia depresinya selesai momen itu, nah dia harus melatih dirinya dengan mindfulness ini, karena itu sangat mengurangi tingkat depresi atau kemungkinan untuk depresi, untuk stres. Saudara, Tuhan memberikan inspirasi ya saudara kepada manusia bahwa sebenarnya kita perlu hidup hari ini aja. Bukan berarti kita nggak boleh merencanakan. Tuhan sendiri adalah Tuhan yang punya rencana terhadap masa depan, terhadap segala sesuatu, tetapi tidak khawatir. Hari ini kerjakan yang terbaik. Sisanya bagian Tuhan. Do the best and God will do the rest. Ya udah, kalau kita udah melakukan yang terbaik, kita melakukan bagian kita yang terbaik, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Lalu Lukas 8 ayat 14 saudara, ini bagian lain saudara dari Matius. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ternyata saudara, menarik sekali bahwa orang yang khawatir itu menjadi atau kekhawatiran itu menjadi hambatan bagi kedewasaan rohani. Kekhawatiran hidup itu bisa mematikan firman. Kita dengar firman Tuhan, kita ke gereja saudara, tapi itu kayak hilang karena kekhawatiran itu menghimpit hidupnya. Bahkan kekayaan, kenikmatan hidup itu menghimpit. Kekhawatiran akan hidup susah, hidup miskin dan sebagainya saudara. Itu menghambat kerohanian, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, mungkin 40-50 tahun kita ke gereja saudara, tapi kita menjadi orang yang tetap aja penuh khawatir saudara. Kita seperti orang yang gak percaya. Ya baca Alkitab sih, ya nyanyi sih lagu-lagu pujian, ya tetapi saudara kita menjadi orang yang penuh kekhawatiran. Akhirnya kita gak dewasa-dewasa rohani saudara. Kita gak menikmati Tuhan, kita gak belajar berserah. Alasannya apa saudara? Akhirnya ya gue nih begini nih hari ini nih karena pekerjaan gue sendiri, usaha gue sendiri. Kita lupa saudara bahwa sebenarnya ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia, topangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita mengeluarkan Tuhan dari hidup kita, dan kita menjadi orang tua, menjadi orang dewasa, menjadi opa oma, menjadi papa mama, istri, suami, nggak menarik saudara, nggak rohani, nggak muncul kedewasaan rohani. Kita seperti orang-orang dunia lain. Kita nggak bisa mewarisi apa-apa kepada generasi muda kita saudara. Lukas 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kekhawatiran saudara adalah sebuah pilihan. Mungkin sebelum Tuhan Yesus datang, Maria sudah membantu Marta. Tetapi Maria memilih untuk berhenti dan dia duduk mendengar firman Tuhan. Dia menikmati kehadiran Tuhan. Marta nggak bisa berhenti. Dia nggak tahu kapan harus berhenti. Dia terus aja belajar multitasking, saudara. Ya, mengerjakan, bantu masak, ini kerjain ini itu, menjamu Tuhan dan sambil mungkin mendengar Tuhan berkata-kata. Tapi akhirnya saudara dia marah sendiri dan Tuhan menegur. Kau menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Saudara, kalau kita kebaktian di gereja saudara, saya rindu sekali saudara semua berhenti. Semua mungkin waktu kita ada event-event khusus panitia, saudara duduklah tenang. Yang terjadi terjadilah. Pilihlah seperti Maria, duduk diam pada waktu firman disampaikan, pada waktu kebaktian dimulai. Yang terjadi terjadilah. Kayak pengantin ya saudara ya, udah yang terjadi terjadilah. Persiapan itu sudah dilakukan, ya udah ada waktunya untuk berhenti. Tetapi itu sebuah pilihan saudara. Kita mau memilih untuk berhenti apa enggak? Maria nggak mau sama-sama
penuh khawatir, yang sibuk, yang gak tahu kapan berhenti. Maria meninggalkan Marta untuk duduk bersama dengan Tuhan. Saudara, itu pilihan. Pilihan-pilihan orang yang dewasa rohani berbeda dengan pilihan-pilihan yang orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita tetap bisa bekerja keras, saudara. Tetapi kita bisa bekerja keras dengan tidak khawatir. Karena kita tahu yang lebih penting adalah mencari kerajaan Allah, mencari kehendak Tuhan. Mungkin di dalam kesibukan kita, saudara, di dalam apa yang kita anggap itu yang paling baik, mungkin, saudara, itu ternyata bukan kehendak Tuhan. Kita perlu duduk diam, kita perlu berhenti, dan kita menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Itu jauh lebih baik. Di situasi seperti ini, saudara, kita khawatir, dan biarlah sekali lagi Tuhan mengingatkan kita, jangan khawatir. Bapa memelihara semua ada waktunya. Apa yang baru di dalam dunia ini tidak pernah, bukan sesuatu yang baru. Ini semua sudah ada. Bapa memelihara, Bapa memegang kontrol. Engkau harusnya bersukacita. Engkau harusnya tenang. Engkau harusnya berbahagia, happy di dalam keadaan-keadaan ini. Ya, ada satu buku judulnya Merayakan Hidup yang Sulit, saudara. Menarik ya, saudara. Seni merayakan hidup yang sulit. Ya, hidup memang sulit, saudara. Hidup gak adil. Tetapi apakah kita bisa merayakannya? Tuhan mau kita merayakan. Tuhan mau kita, salah satunya cara merayakan hidup yang sulit ini adalah tidak khawatir. Biarlah firman Tuhan sekali lagi menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami orang yang lemah ini, Tuhan. Kami mudah sekali untuk khawatir. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengurus keadaan ini. Entah bagaimana kami mungkin memiliki masalah-masalah mental. Tolong kami untuk kami boleh konseling, menyelesaikan persoalan-persoalan overthinking kami, kekhawatiran kami, Tuhan, kecemasan kami, karena mungkin itu perlu obat, perlu konseling, perlu terapi. Tetapi Tuhan, bagi kami, Tuhan, yang mungkin memiliki kekhawatiran-kekhawatiran yang seharusnya kami bisa lepaskan, Tuhan. Kami ingin melepaskan supaya kami lebih bersukacita. Kami bisa menikmati hidup. Kami bisa menikmati Tuhan. Kami bisa mementingkan hal-hal yang penting. Kami bisa mencari kerajaan Tuhan. Bukan karena semua kekhawatiran kami itu sudah diberikan jawaban dan jalan keluarnya, tetapi justru Tuhan, di tengah-tengah itu kami justru melihat pemeliharaan Tuhan. Kami belajar berserah. Kami melihat bahwa Tuhan adalah Bapa yang memelihara kami. Terima kasih untuk firman-Mu, sekali lagi menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau nyanyi Jangan Kamu Khawatir di Burung Udara Dia Pelihara. Sama seperti Bapa di surga memelihara kita sampai pada hari ini. Bunga di padang yang hiasi
Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahkan kami boleh memberikan persembahan kepada-Mu. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, dan kiranya kami pun boleh bersyukur karena kami tidak khawatir akan hidup kami, masa depan kami, karena Bapa di surga memelihara kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang hadir di dalam suka duka musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa dan menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu sekalian di rumah? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengumumkan satu hal, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei ini kita akan mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Tanggal 21 Mei, hari Kamis. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan diselenggarakan gabungan bersama Sinode. Jadi nanti yang akan menyelenggarakan adalah Sinode. Nanti linknya akan diberikan Sinode kepada masing-masing gereja lokal. Nanti kita akan bagikan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita doakan bersama untuk rencana pemerintah kita yang akan melonggarkan PSBB atau melakukan relaksasi PSBB. Memang pemerintah bertujuan supaya masyarakat dapat beraktivitas dan bekerja kembali, supaya roda ekonomi dapat berjalan kembali. Nah Bapak Ibu, doakan untuk rencana pemerintah ini supaya betul-betul direncanakan dengan baik, supaya betul-betul dibarengi atau disertai dengan kedisiplinan dari masyarakat untuk menjaga social distancing dan menjaga supaya penyebaran virus corona ini tidak bertambah besar. Karena itu mari bersama-sama saya mengajak kita untuk mendoakan rencana dari pemerintah yang akan melonggarkan PSBB. Kita nggak tahu apakah bulan Juni atau bulan Juli. Kita doakan supaya tangan kasih Tuhan yang memberi pertolongan, memberi hikmat kepada pemerintah, memberi juga kemauan bagi masyarakat, disiplin bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga semuanya ini supaya penanganan virus corona dapat berjalan dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan. Kami sudah menjalani masa social distancing PSBB selama hampir 2 bulan Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon terus untuk memberi kekuatan kepada kami di tengah-tengah kebosanan, kejenuhan kami, ataupun dalam situasi kondisi ekonomi yang semakin sulit. Biarlah Engkau sendiri yang memelihara kami Tuhan. Kami secara khusus pada pagi hari ini berdoa untuk rencana pemerintah kami yang akan melonggarkan atau mengadakan relaksasi PSBB, supaya itu ketika itu dilakukan menolong roda ekonomi dari masyarakat Indonesia dapat berjalan kembali. Tetapi kami tetap memohon belas kasihan Tuhan supaya Engkau beri hikmat kepada pemerintah kami di dalam merancangkan ini dengan detail, dengan teliti, dengan hati-hati, tetap dengan menjaga kaidah-kaidah social distancing, dan sungguh-sungguh rencana ini dapat menolong Indonesia keluar dari jurang krisis ekonomi Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu juga bagi masyarakat Indonesia ini. Beri kesadaran kepada masyarakat kami untuk terus-menerus berdisiplin diri, menjaga jarak satu dengan yang lain. Kemana-mana kalau keluar pakai masker, menjaga kebersihan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, berikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia. Kami mohon pertolongan-Mu bagi pemerintah kami di dalam rencana-rencana yang akan sedang mereka susun, sedang mereka laksanakan. Kami terus berdoa untuk bantuan-bantuan sosial yang diberikan, supaya betul-betul itu mengena sasaran Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami sungguh berdoa, memohon belas kasihan-Mu bagi bangsa Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita pengutusan yang terambil dari
Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kekuatan, hikmat, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun kau berada, dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.